Anda belajar Islam dari mana? Anda harus bertaubat. Anda harus bertaubat. Anda harus bersyahadat. Kalau Anda mengaku sebagai seorang Muslim, wajib hukumnya Anda bersyahadat. Kalau yang dikatakan... Lihatlah kawan, ternyata isi kepala si Zuma ini kotoran. Kalau Anda seorang Muslim, wajib hukumnya bersyahadat. Bersyahadat itu bukan kewajiban seorang Muslim, tetapi kewajiban orang yang mau memeluk agama Islam. Anggaplah saudari saya ini lagi sholat. Anda mempersaksikan dalam kehidupan Anda sebagai makhluk ciptaan, tiada Tuhan selain Allah, tiada sembahan yang benar selain Allah, dan kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Silakan. Kita lagi tidak sedang berdebat. Kita sedang ingin membuka mata orang. Nah, ini lagi gobloknya si Zulkifli. Udah jelas ibu itu tadi di mute. Silakan katanya. Didengarnya ibu ini diamkan, dikira ibu ini takut. Kita tidak sedang lagi berdebat katanya. Kita sedang lagi membuka mata banyak orang. Mata kami sudah terbuka. Kau aja yang goblok Kifli. Saya saja sekali nonton langsung paham kawan. Bahwa ibu ini sudah Islam. Sudah Muslim. Kehidupannya menurut ibu ini sudah sesuai akidah Muslim. Disuruh lagi dia bersyahadat. Saya lihat di TV-TV kawan, yang si bersyahadat itu disuruh, kalau dia Islam sesat, disuruh bersyahadat. Ada itu kemarin yang di daerah Jawa itu ya, yang mereka katanya tidak wajib sholat, tidak apalah gitu-gitu kan, disuruh kembali bersyahadat. Karena dia sesat, ibu ini udah ngakui, saya hidup sebagai Muslim. Kok saya disuruh mengakui saya jadi kafir? Aduh Kifli, nggak ngerti kau apa yang kau ucapkan. Bahwa adik saya yang saya kenal sudah cukup lama, ya, yang dipandang adalah sebuah seseorang yang mengalami tataran keagamaannya itu terhadap Islam itu memiliki tarekat yang berbeda, aliran yang berbeda dengan Islam kebanyakan. Silakan kita buktikan hari ini bahwa hanya karena pemahaman ma'rifat Anda yang jauh lebih tinggi dari mereka lah yang membuat pandangan itu ada. Sebenarnya adik saya dan Islam-Islam yang lain itu sebenarnya sama. Silakan. Tolong dibuka mute-nya. Itu kan tadi saya bilang, Bang Suma, terjemahannya saja sudah berbeda dengan saya. La ilaha illallah itu saya terjemahkan tadi, tiada ilah, ya, tiada sesembahan yang benar ataupun Tuhan selain yang bernama Allah. Ya, oke, kita tidak perlu beda. Kita tidak perlu ribut dengan arti. Saya tidak perlu menyatakan diri saya kafir. Lihat, sekarang si Zulkifli kawan mengatakan kita tidak perlu dalam arti gitu ya. Padahal selama ini, oh iya artinya begini, oh bahasa Ibrani, bahasa ini sinandar. Goblok. Lihat kawan, ibu itu lagi-lagi berulang, saya tidak mau mengakui diri saya kafir. Kita putar sedikit ya. Cuma udah mulai naik darah nih kawan, hati-hati. Kalau ibu itu dekat dia, pasti diteriaki password, udah dibunuh ibu ini mungkin ya, dapat dia pahala ke surga. Ya, kita dengar ya. Utusan Allah. Silakan. Kita lagi tidak sedang berdebat. Kita sedang ingin membuka mata orang bahwa adik saya yang saya kenal sudah cukup lama, ya, yang dipandang adalah sebuah seseorang yang mengalami tataran keagamaannya itu terhadap Islam itu memiliki tarekat yang berbeda, aliran yang berbeda dengan Islam kebanyakan. Silakan kita buktikan hari ini bahwa hanya karena pemahaman ma'rifat Anda yang jauh lebih tinggi dari mereka lah yang membuat pandangan itu ada. Sebenarnya adik saya dan Islam-Islam yang lain itu sebenarnya sama. Silakan. Tolong dibuka mute-nya. Itu kan tadi saya bilang, Bang Suma, terjemahannya saja sudah berbeda dengan saya. La ilaha illallah itu saya terjemahkan tadi, tiada ilah, ya, tiada sesembahan yang benar ataupun Tuhan selain yang bernama Allah. Ya, oke, kita tidak perlu beda. Kita tidak perlu ribut dengan arti. Saya tidak perlu menyatakan diri saya kafir, ya, diri saya mengakui diri saya musyrik, ya, setelah melafalkan itu. Itu kan sudah beda memang. Ya bahwa saya dikatakan beraliran apa, memangnya ajaran Islam itu beraliran seperti sungai. Sekarang begini, apakah adik saya ini rutin melaksanakan sholat? Nah,
Sekarang kawan, si Zuma sudah mati kamus. Si Zuma sudah mati langkah. Ibarat di catur, dia sudah nggak ada langkah lagi ya. Maka si Zuma melebarkan sayap, ya, membuka peluang untuk dia tidak malu. Kan sudah malu dia. Dia membuka peluang tentang sholat lagi kawan. Apa yang terjadi kawan? Ibu ini tak menyerah juga. Dibal-bali si Zuma sampai nengel. Tapi dasar muka tembok, nggak tahu malu kawan. Kalau aku mundur aku dari dunia debat kawan kalau kayak gitu. Si Zulkifli nggak tahu malu. Karena dia lebih nyaman sekarang jadi YouTuber daripada pegawai Bank BTN. Mungkin dia pegawai Bank BTN kan hanya dia memperagakan karate kemarin dia. Takutku dia hanya ya level-level apalah centeng Bank BTN. Saya nggak tahu apakah dia centeng di sana ya. Saya nggak ngerti kawan. Ya masih terhormat lagi security kawan. Mereka punya baju dinas ya kan. Nggak kayak Zulkifli. Dengan sepatu pancusnya ke Medan pun dia pakai sepatu pancus. Dibuatlah fotonya, aku bilang, wah kakak, kau rubah dulu gaya kau sedikit lah, sepatu pancus kau itu kau andal-andalkan terus. Sepatu wanita itu aku bilang. Palak kali dia kawan. Berteman kami di Facebook. Aduh. Dia memaksa ibu ini harus mengakui dia adalah kafir yang sekarang mau memeluk agama Islam. Kan goblok, ibu ini sudah Islam kan. Dengar lagi ya. Suruh baca tahiyat aja coba bang. Tahiyat. Ya, apakah adik saya ini rutin melaksanakan sholat? Sholat itu berdoa dan memuji Tuhan. Yang Kalau 5 kali sehari. Muslim, seharusnya itu dalam setiap detik, dalam setiap tarikan nafas yang namanya sholat. Ya. Bukan, Anda selalu aneh kedengarannya. Sholat yang dimaksud yang kebanyakan umat Islam tahu. Jangan Anda bikin aneh-aneh. Nah, si Kipli sudah marah. Dia mau menyerang dari sholat pun tidak tembus. Sholat itu kan doa. Setiap tarikan nafas kan kita berdoa katanya. Jadi si Kipli mau mengatakan sholat 5 waktu. Kalian lihat jawaban cerdas ibu ini ya, membuat si Kipli kelepek-kelepek, nggak bisa apa-apa. Sekarang kalau sholat maghrib berapa rakaat? Ya tinggal diberitahukan saja kalau memang ada yang belum tahu bahwa sholat itu tidak dibatasi. Sholat tiga berapa rakaat tidak kalau maghrib? dibatasi dalam waktu. Nah, sholat tidak dibatasi dalam waktu dan sholat tidak dibatasi dalam rakaat. Ya, paham kan? Si Kipli mulai naik darah karena dia sudah mulai diajar ibu ini. Itu makanya jangan dibuat blur. Maghrib berapa rakaat? Udahlah, maghrib ada berapa rakaat? Nanti Anda bilang lagi, rakaat itu adalah ini dan itu. Sekarang saya tanya, maghrib, memang sholat itu berapa? nggak dibatasi dengan waktu, nggak dibatasi dengan rakaat, ya. Sebab sholat itu adalah pujian kepada Tuhan. Oh, berarti memang tidak salah teman-teman selama ini menyalahkan Anda keliru. Silakan, saya kan dari awal mengatakan terserah. Saya mengaku Muslim tapi tidak diakui dan Anda Islam dari mana? Islam dari mana Anda dapatkan? Islam di mana Anda belajar Islam dengan mengatakan kaidah seperti itu? Oh, Islam tidak dibatasi oleh waktu, sholat tidak dibatasi oleh waktu. Siapa yang ngajarin? Tinggal tunjukkan bahwa berdoa dan memuji Tuhan itu dibatasi dalam rakaat. Tinggal tunjukkan. Cerdas sekali Bu ini kawan. Bahwa berdoa ya dan memuji Tuhan itu dibatasi dengan rakaat dan waktu. Artinya kawan, kalau memang dibatasi dengan waktu kawan, keliru mereka. Artinya, maafin ya, ibu ini saya bilang benar. Contoh, dia nanti sholat zuhur misalnya menuju sholat maghrib misalnya begitu. Dia hanya bisa berdoa hanya pada jam itu. Di luar jam itu bagaimana jika dia kesusahan? Bisa nggak dia berdoa? Kan bisa. Kenapa sih cuma maksakan harus 5 waktu? Ini sudah, misalnya dia sudah butuh bantuan Tuhan lah. Sudah kepepet dia atau bagaimana lah. Belum waktunya, aku belum bisa meminta bantuan Tuhan. Waduh, 2 jam lagi. Kemana lah aku minta bantu? Ada Tuhan orang sana. Ke Tuhan orang sana lah aku berdoa. Tuhan Yesus, selamatkanlah aku. Selamat dia kawan. Memang isi kepala si Juma ini kawan, isinya kotoran. Masa sholat dibatasi rakaat katanya kan, dan dibatasi waktu. Sudah dia jelaskan, kita memuji Tuhan katanya. Masa memuji Tuhan dibatasi waktu? Wah, ini belum jamnya nih, belum 3:30 ya.
berarti belum bisa memuji Tuhan. Lawak kawan. Padahal memuji Tuhan kapanpun bisa. Ya, nggak ngerti aku si Juma ini apa definisi sholat, apa definisi rakaat, dia pun nggak ngerti. Kenapa itu dibuat? Itu bukan berarti membatasi waktu, tidak kawan. Waktu itu dibuat itu untuk berjamaah. Paham nggak kalian? Kalau sendiri bebas kapanpun. Aduh, masa jadi aku nanti jadi pembela Islam, aku digelari orang Kristen, jadi banyak juga nanti Kristen ngapa-ngapai aku ya. Enggak lah, slow lah kawan. Lanjut. Nah sekarang kalau misalnya sholat maghrib itu kapan waktunya? Tinggal tunjukkan bahwa sholat itu berdoa dan memuji Tuhan itu dibatasi dalam rakaat. Tinggal tunjukkan, ya. Kan hadis Rasulullah menerangkan itu. Maghrib 3, asar 4. Tinggal tunjukkan bahwa dalam memuji Tuhan, dalam berdoa kepada Tuhan itu dibatasi dalam rakaat. Jadi selama ini Anda sholat itu tidak ada pakai rakaat gitu. Semaunya Anda gitu. Memuji Tuhan dan berdoa itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh rakaat. Berarti jadi kalau Anda sholat itu tidak ada jumlah rakaatnya, semaunya Anda gitu. Yang jelasnya Rasulullah itu berdoa dan memuji Tuhan tidak pernah membatasi dalam waktu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sekarang ketika Rasul mengatakan, makanya saya mau mencontoh beliau. Dalam berdoa dan memuji Tuhan itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi dalam rakaat. Oh, Anda aliran lain berarti. Anda bukan Muslim. Anda bukan Muslim. Saya katakan Anda bukan Muslim. Zulkifli apa saya mengatakan itu? Anda bukan Muslim. Wajarlah orang-orang itu menertawakan Anda. Dan wajarlah kemudian orang Kristen itu merasa bangga dengan hadirnya Anda. Maaf saja Suma. Kami tidak pernah merasa bangga dengan hadirnya Ibu ini. Yang harus bangga itu harusnya kalian. Masa ingin memuji Tuhan dibatasi waktu? Ingin berdoa kepada Tuhan dibatasi waktu? Jadi kalau nggak pasanya sholat, nggak bisa berdoa kepada Tuhan. Kan bisa. Memang kalau nggak waktunya untuk sholat, nggak bisa memuji Tuhan. Kan bisa. Masa dibatasi rakaat katanya kan? Zuma, kalau kami tidak ada urusan dengan itu, jangan kau kaitkan Kristen. Wah, bangga orang Kristen. Enggak. Kami bangga Zuma. Kalau orang-orang Kristen ini memahami isi kitab sucinya, itu yang pertama kami banggakan. Baru keluar. Apabila orang-orang di luar Kristen, isi kepalanya sudah terbuka dan Roh Kudus masuk. Secara logika Zuma, oke, kalian diajari sholat 5 waktu itu kan berjemaah. Artinya seluruh dunia melaksanakan itu bersamaan. Tapi kalau pribadi, saya ini lagi sakit nih. Wah, jumpa misalnya 3:30 tempat kami. Sudah, saya sholat. Habis itu, saya karena kuasa Tuhan saya agak nyaman dikit. Tiba-tiba jam 5, aduh saya sakit lagi. Belum datang waktu sholat yang itu. Apa nggak bisa saya minta pertolongan Tuhan? Menunggu jam 5 keburu saya sudah mati. Diambil malaikat maut. Kan lawak-lawakan. Kalau orang Kristen tiap hari, tiap detik bisa memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Tidak perlu ada waktu-waktu. Kayak kita bertemu sama apa aja, pakai jadwal. Bertemu direktur aja nggak perlu pakai jadwal. Perlu ya, kalau direktur ya dibuat waktunya. Jam sekian-sekian dia harus buat appointment dulu, perjanjian ya, janji. Jadi aduh kawan, aduh sudahlah. Kita lihat dikit lagi ya kawan-kawan ya, ini sangat seru. Ternyata Anda itu bukan Muslim, tapi bawa-bawa agama Islam. Wajar. Anda mengatakan di dalam Islam tidak ditentukan waktu sholat. Anda belajar Islam di mana Anda? Selama ini saya hargai, ya ternyata Anda memang alirannya aliran sesat. Wa aqimis sholata tarafid nahar. Ya, wa sulafam minal lail. Innal hasanati yazhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Anda mengatakan tidak ditentukan waktu. Islam dari mana Anda? Aliran apa ini? Masya Allah. Dirikanlah salat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
Anda mengatakan sholat tidak ada rakaatnya, tidak diputuskan jumlahnya, tidak ditentukan waktunya. Islam apaan Anda ini? Anda lebih berbahaya daripada orang-orang kafir di luar sana. Anda ingin menghancurkan Islam dari dalam rupanya. Pantasan dari dulu teman-teman, Bang Suma kok kenapa Anda diam? Itu ada orang yang mengaku seorang dokter mengajarkan sesuatu di luar kaidah Islam. Dalil, kita punya dalil. Islam itu harus syahadatain. Kemudian mengenai waktu sholat, Anda katakan tidak ada waktu sholat. Anda belajar Islam dari mana? Anda harus bertaubat. Anda harus bertaubat. Anda harus bersyahadat. Kalau Anda mengaku sebagai seorang Muslim, wajib hukumnya Anda bersyahadat. Kalau yang dikatakan... Lihatlah kawan. Ternyata isi kepala si Zuma ini kotoran. Kalau Anda seorang Muslim, wajib hukumnya bersyahadat. Bersyahadat itu bukan kewajiban seorang Muslim, tetapi kewajiban orang yang mau memeluk agama Islam. Loh kok bisa begitu sang debat? Orang dia itu Muslim, sudah menyembah Allah yang betul-betul Allah. Masa diucapkannya lagi? Paham nggak? Apakah Nabi Muhammad bersyahadat terus tiap hari kan tidak kawan? Anda sebagai Muslim wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aduh, saya nggak ngerti kawan. Sementara yang kita ketahui apa? Orang kafir mau mengikut Allah dan Rasulnya baru mengucap 2 kalimat syahadat atau memeluk agama Islam. Nah itu. Ya dia mengucap 2 kalimat syahadat. Datang dia bilang ibu ini sesatlah inilah, aduh. Gak ngerti aku ya. Si Zuma ini yang sesat kalau menurutku ya. Lanjut dikit lagi ya kawan-kawannya. Biar kita istirahat. Kesaksian itu ya, saudari Dr. Dian. Yang dikatakan kesaksian itu bukan hanya mulut. Yang dikatakan bersaksi itu mengiyakan segala aspek yang menjadi perintah Tuhan. Kalau Tuhan yang merintahkan salat di waktu petang, salat di permulaan malam, lakukan itu. Itu baru dikatakan kesaksiannya benar. Anda bersaksi tiada Tuhan, tiada sembahan yang berhak, yang lebih benar, yang lebih baik daripada Allah. Tapi ternyata perintahnya Anda langgar. Itu Anda sedang bersaksi palsu. Tiada Tuhan selain Allah katanya. Tiada sembahan yang benar selain Allah katanya. Tapi perintahnya dilanggar. Itu Anda bersaksi palsu. Aku mencintai kedua orang tuaku. Tapi ternyata perintahnya Anda langgar. Itu cinta palsu namanya. Anak durhaka itu namanya. Ya, sama juga dengan kalian Zulkifli. Kau mengatakan kami cinta Yesus. Kami ikut Yesus. Kan gitu. Tetapi dibaptis tidak mau. Berarti kau palsu. Ya, bersaksi dusta kau bohong. Namanya isi kepala kau kiplik kotoran ya. Ucapanmu menyerang dirimu sendiri. Kau nggak pernah tahu apa yang kau ucapkan itu karena kau memang keledai. Sudah dinubuatkan lakumu seperti keledai liar. Keledai liar gitu lompat sana lompat sini bilang ini bilang itu biar kesannya hebat kuat-kuat dibumbui sedikit ayat. Kan itu yang diperagakan dia. Suaranya kok kuat. Rupanya lawan debatnya nggak dilihatnya sudah di-mute. Tentu nggak bisa menjawab. Terus datang dia bilang, jawab. Oke, masih ada waktu dikit lagi ya. Sabar habis. Nanti kita sambung ya kawan-kawannya. Ini seru untuk dibahas. Baru kali ini saya berkeras, ternyata Anda memang betul. Bahaya ini. Saya siang malam kemudian membantah teman-teman Kristen, meluruskan mereka. Ternyata dalam tubuh saya sendiri ada ular. Nah, saya siang malam meluruskan teman-teman Kristen. Terlalu angkuh ucapannya kawan. Islam saja nggak bisa dia luruskan yang bengkok-bengkok. Orang-orang yang bengkok. Kan banyak umat Islam yang bengkok. Kok dia malah mau meluruskan orang Kristen? Jalannya dari mana kawan? Saya mau meluruskan orang-orang Kristen yang bengkok. Kerja saya siang malam meluruskan orang Kristen yang bengkok. Apakah dia nabi? Apakah dia rasul? Inilah kalau isi kepala sudah dipantat. Ucapannya kedengarannya enak tapi isinya nol. Dan hebatnya dia berada di lingkungan orang-orang tolol. Orang-orang tolol pasti mengeluh-ngeluhkan dia. Wah hebat ini Zulkifli. Ya dia seorang yang ini. Alah sudahlah kawan. Ya. Si lebay malang. Ucapan besar isi nol. Tidak ada isi.